beli alat itu 1.500.000, uangnya hilang sampai 3 juta itu, Pak. Gitu. Tapi bagi kami tidak masalah lah. Ya itulah. Ya mungkin keteledoran saya. Tapi kalau saya anggap ya udahlah. Itu saya anggap saya beli itu. Saya beli, semoga uang itu yang hilang saya anggap itu untuk membeli, supaya membeli apa sih? Kita supaya lebih semangat lagi ke depan. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jurnal Video Edukasi. Kali ini kita akan berkunjung ke Raja Wali Craft. Apa itu Raja Wali Craft? Yuk, langsung saja kita ke sana yuk. Assalamualaikum. Ya, selamat siang. Sehat Mas Ali? Alhamdulillah. Oke. Ini Raja Wali Craft ya. Luar biasa ini. Boleh minta waktunya sebentar? Boleh. Sebentar atau lama ya? Bentar lama. Oke guys. Silakan duduk. Ini kita langsung gaspol nih dengan Mas Ali, pengelola dari Raja Wali Craft. Oke. Mas Ali, ya. Ini kan dengar-dengar nih, kami itu dengar kalau di mana ini, di Bercawangan, Tanalum. Desa Tanalum, Tanalum. Kecamatan Rembang, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga. Purbalingga. Ini guys, dengar-dengar ini ada semacam usaha dari para pemuda yang kreatif, yang inovatif, kemudian mereka bersatu untuk membentuk suatu kegiatan yang positif. Inilah tempatnya guys. Namanya apa? Raja Wali Craft, Pak. Raja Wali Craft. Oke. Kalau boleh tahu ya, ini sejarahnya gimana ini Raja Wali Craft? Raja Wali Craft itu kami ambil namanya Raja Wali Craft ya. Raja Wali itu kan kalau di istilah orang Islam itu ada istilah rajanya para wali itu. Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir itu. Mungkin kami sedikit bertafaulan atau mengambil pelajaran dari sana, sehingga kami memberikan nama tempat ini dengan nama Raja Wali Craft. Raja Wali Craft. Raja Wali Craft. Harapannya kita pelan tapi pasti, harapannya kita bisa lebih mencapai atau sampai ke titik sukses untuk semuanya. Oh gitu ya. Nah, awal-awalnya seperti ini. Dulu belum ada. Bahkan saya sendiri pun sebetulnya bukan pelaku kerajinan. Tapi karena seluruh masyarakat sini sering berbincang-bincang lah, intinya membahas bagaimana sih kita supaya punya usaha dan sebagainya. Tapi belum kunjung ketemu juga. Akhirnya ya sedikit pergerakan dari kami, mencobalah. Awal mula kami buat ini kaligrafi dari lim bakar ya. Dari lim bakar. Lim bakar itu. Mantap dari guys. Lim bakar. Ya, karena memang kita sedikit ada bekal ya dari pesantren dulu ya. Dulu dari pesantren Ya, Mas Ali. dari pesantren, tapi ya Wah ini Gus Ali nih guys. Kita bareng Gus Ali nih. Sebentar. Alhamdulillah. Di pesantren hanya sebentar Pak. Ya tapi insya Allah walaupun hanya sebentar, ya sedikitnya kami mendapatkan pengetahuan. Mungkin 0, sekian persen ya. Yang disampaikan oleh guru-guru kita kan sampai 100% itu kan. Tapi kita hanya mampu mengambil sekitar 0, sekian persen aja. Tapi insya Allah dimulai dari sini kami mulai sedikit punya gambaran bagaimana kalau seandainya kedepannya bisa memproduksi secara massal atau bisa membuat selain ini kaligrafi. Oh iya. Jadi akhirnya berkembang sedikit juga, mulai berkembang itu ada
eh, apa namanya, kaligrafi dari bambu potongan Oh, iya. potongan Kaligrafi dari potongan bambu gitu ya. ya, Mantap dipotong guys. timun. Ya. Iya iya. Nah, di situ awalnya kita masih ya seputaran masyarakat yang mungkin tua-tua lah yang sering ngumpul, sehingga tapi didukung juga keadaan pada waktu itu memang lagi gencar-gencarnya apa namanya ya, Mobile Legend ya. Oh gitu. Apa bahasanya, Yang itu saya kurang paham itu. permainan game-game online itu ya. Dolanan HP kan. Mereka bermain seperti itu hampir setiap malam sampai pagi. Wah. Bermain HP, kadang ada di jalan, kadang sampai ngulur apa itu kabel, saya istilahnya di sini narik stop kontak bahasanya itu, Karena HP-nya kan ngedrop ya. ngedrop Itu dicas gitu. terus. Sambil main. Sambil main sampai pagi, sehingga game. kami berpikir ini ketahanan mereka luar biasa untuk duduk di pinggir jalan itu luar biasa, Untuk sehingga- begadang gitu. iya, untuk begadang, sehingga alangkah baiknya kalau kita sedikit arahkan mereka untuk bisa apa ya, mungkin bisa. Waktu itu saya berpikir kalau bisa nanti mereka diarahkan ke arah yang lebih positif dan menghasilkan gitu kan. Luar biasa. Tapi ya tetap saja HP-nya masih bisa dipakai. Artinya sekarang, dulu lebih lama ke permainan, kalau sekarang kadang saya lihat anak-anak suka lebih lihat HP tapi lihat tutorial buat apa tuh. Saya akhirnya berimbas positif. Seperti itu. Terus sedikitnya kami berubah, memulai membeli alat, dari alat-alat bekas lah, ada namanya apa ya, ada bor bekas, terus ada cutting bekas, terus ada scroll saw itu bekas. Itu luar biasa Pak perjalanannya. Awal saya beli alat itu apa ya namanya, beli scroll saw itu sampai ke Aji Barang. Wow. Iya, ke Aji Barang. Jauh Itu ya? saja beli bekas itu Pak. Iya. Aji Barang Aji Purwokerto. Barang Purwokerto. Kita beli bekas pada waktu itu, akhirnya ya harganya waktu itu berapa ya, 1,5 juta bekas. Tapi kami sangat senang sekali karena memang bukan tujuan kami untuk menjadi orang yang sukses secara pribadi, tapi kami punya lebih, semangat kami menjadi lebih itu karena melihat teman-teman ya, adik-adik kita di sini. Akhirnya kita nekat ambil ke Aji Barang sampai kisahnya lama itu. Di sana itu kita lapar, masuk ke warung, pulang tasnya nggak ke bawah, sampai saya ke Purbalingga. Artinya kita udah pulang ke Purbalingga, ternyata tasnya masih ada di sana. Di sana ketinggalan. Akhirnya lain waktu lagi kita ke sana lagi. Iya. Beli alat itu 1.500.000, uangnya hilang sampai 3 juta itu Pak. Oh, Tapi bagi kami enggak masalah lah. Ya itulah. Ya mungkin keteledoran saya sih. Tapi kalau saya anggap ya udahlah. Itu saya anggap saya beli itu. Saya beli, semoga uang itu yang hilang saya anggap itu untuk membeli, supaya membeli apa sih? Kita supaya lebih semangat lagi ke depan. Seperti itu. Akhirnya kita mulai kumpulkan anak-anak, disatukan juga dengan anak-anak yang memang biasa ngaji di madrasah gitu kan. Sore ngaji, pagi kadang ada di gudang. Waktu belum punya gudang ya intinya pegang alat buat iseng-iseng buat apa gitu kan. Oh, berarti kegiatannya Ustadz Ali ini kalau sore anak-anak pada ngaji ya. Iya, Kemudian setelah ngaji atau sebelum ngaji di sini. di sini. Oh gitu. Kalau sebelum ngaji di sini, Ya. pagi sampai sore kadang di sini ya, kadang enggak juga. Kadang enggak menentu. Kadang-kadang setelah ngaji pada Isya baru kita kumpul di sini kadang-kadang. Oh gitu. Malamnya juga Iya, ya. karena kita Luar biasa. tidak ingin terikat seperti itu. Kami ingin apa ya, natural lah. Nanti semangat mereka mau seperti apa tetap nanti itu saya harap bangkit dari keinginan mereka sendiri. Oh ya. Jadi kalau boleh ikut yang diutamakan itu pendidikan dulu ya. Pendidikan dulu dan ngaji, kemudian untuk keterampilannya ini nanti setelah itu dipenuhi gitu ya. Jadi waktunya juga bisa gantian ya. Betul. Iya, walaupun kami membuat ini kan pastinya nanti kalau laku kan bisa jadi rupiah ya, artinya bisa jadi uang, bisa menghasilkan. Tapi biar bagaimanapun teori dasarnya adalah bangun jiwa ya kan.
Bangun Setelah jiwa, bangun jiwa, bangun raga. bangun raga. Sore ngaji. Setelah itu kita sedikit apa ya nambah pengetahuan untuk hal-hal yang bersifat materi kan seperti itu. Jadi ingat lagu Indonesia Raya ini. Betul. Buat Ya kan? bangunlah jiwanya, bangunlah padanya untuk Indonesia Raya. Mantap guys. Bersama Ustadz Ali nih. Ya, Asik tapi banget. ya akhirnya kita mulai jalan. Dan alhamdulillah di situ kami alat baru beberapa pada akhirnya ada apa namanya istilahnya ya, sokongan lah dari teman-teman, alat-alat bekas itu pun belum memadai. Sampai hari ini kita masih butuh alat banyak, tapi ya insya Allah yang seadanya sekarang sudah bisa dipakai. Oke. Wah, luar biasa ini Ustadz Ali. Dari berjuang untuk pendidikan anak-anak dan pemuda-pemudi di Bursawangan, Desa Tanalum, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga, merintis bersama teman-teman ya, bersama pemuda-pemudi di sini dan masyarakat juga menyambut positif ya Gus. Kalau saya pribadi, mungkin saya di sini mungkin bisa dikatakan kepala daripada Badan Usaha Raja Wali Craft. Begitu. Tapi kalau terjadinya Raja Wali Craft di sini, itu memang peran penting daripada teman-teman kita, masyarakat sekitar Bursawangan, terutama sekali ada Pak RT juga yang mendukung kami di sini. Pak RT juga. Iya, Pak RT sangat mendukung. Memang disitulah kami tambah semangat. Di samping itu kami bisa ngaji. Di samping itu juga anak-anak yang ngaji sampai kelas SMP, SMA masih mau ngaji. Sedikitnya mereka dapat pengetahuan. Kalau penghasilan mungkin nanti berjalannya waktu mungkin ya. Mungkin sedikitnya saya cerita itu ya, namanya prosesnya ya. Artinya kita masuk, tadi saya kan cerita bahwa saya itu bukan pakar daripada, bukan ahlinya lah untuk hal-hal seperti ini, kerajinan. Tapi kita dimulai dari nol betul, sehingga ketika harapan saya untuk seluruh masyarakat Bursawangan, terutama anak-anak muda, bisa memahami itu kan butuh waktu yang sangat lama. Bukan hanya sekedar menyediakan alat ataupun bahan-bahan, tapi di situ juga diperlukan yang namanya kita juga sambil belajar terus setiap hari. Nah, di sini yang dilibatkan itu ada yang anak-anak kecil, yang masih kecil banget, ada yang usia mungkin sekitar 9 tahun, 10 tahun, ada yang sampai 13, 12, ada yang 15, ada yang 18 tahun, pokoknya meliputi semua. Ya, tentunya dengan proporsional ya, Tat. Iya. Misalnya anak kecil ya, suruh ngapa gitu ya, nggak berat-berat ya. Iya, betul. Nanti ada ya tadi itu Pak RT juga langsung terjun. Gitu. Ya. Kalau hal yang berat, contoh kan kita kadang-kadang ada kayu ya di hutan, ada di pinggir kali, kan besar tuh. Ngangkatnya kan berat. Ya, tetap yang tua-tua yang berangkat. Begitu. Berarti gini. Ini apa saja sih yang diproduksi oleh Raja Wali Craft? Yang diproduksi Raja Wali Craft diantaranya ya ada bandulan kunci ini. Contohnya bandulan kunci, gantungan apa bandulan ya. Kalau di Pemalang itu namanya bandulan. Kalau di sini apa nih? Gantungan ya. Dibuat ini. Terus apa lagi? Kaligrafi ini. Ya. Terus apa ya Pak? Ya, ambil dulu. Apa itu? Nah, ukiran kaligrafi. Ini temanya tari sufi, ini gambar orang nari sufi itu kan yang di kepalanya bagian sini. Dibuat ini juga dari kayu. Ya kayu limbah sih. Luar biasa. Kayu limbah. Terus ada itu di atas tema kami ada Raja Wali Craft, itu paling atas itu ada welcome, ada ini. Sebenarnya itu hanya motivasi buat kami. Kami belum memproduksi tapi motivasi, tapi sudah ada gambaran. Nah, itu yang di atas mungkin kalau nulis ini ukirannya nanti seperti ini. Terus ada di paling bawah itu ada kayu potongan ya kan. Itu memang proyek kami mau membuat tikar dari kayu. Wow. Ya. Terus ada juga yang dari bambu yang dipotong seperti mentimun. Betul. Itu juga nanti untuk produk misalnya apa? Itu kalau yang dipotong mentimun itu buat kaligrafi ini Pak. Ini juga masih sampel, belum. Oh gitu. Ini juga, ini nama anak saya sendiri.
Oh Nah, iya ya, ini. sampel. Wow, Artinya, luar kalau biasa. sudah bisa kan berarti, nah seperti ini Pak, ini kan bambu semuanya nanti dipotong ya, fotonya ke sini iya. kan seperti ini. Nah, potong di sini. Nanti insya Allah kedepannya kita buat kaligrafi dari bambu juga. Bagus banget ya. Ini wah, luar biasa. Ini dulu belajarnya di pesantren ya, Tat? Kalau ini enggak, ini malah ya dimulai dari sinilah. Hanya kami Berinovasi terus ya. inovasi terus. Jadi ada kaligrafi dari kayu, dari lem apa tadi? Ini lem bakar. Lem bakar, terus ada dari bambu juga, terus gantungan kunci ya, Tat? Ini kunci. Terus ada jam dinding juga. Tadi kemarin aku lihat itu di rumah salah satu penduduk. Jam dinding itu insya Allah ya ada dari kayu, dari bambu. Terus nanti kedepannya juga mungkin nampan atau seperti itu. Wah, mantap. Ya. Oh ya, Tat, untuk modalnya gimana nih? Tadi ada swadaya, terus kira-kira perhatian dari pemerintah sudah ada nggak? Oh, kalau dari pemerintah luar biasa. Mendukung, support. Ya, Alhamdulillah. beliau memberi mereka ya, terutama dari desa itu memberikan support kepada kami, sekaligus memberikan alat ya. Oh gitu. Ya, tambahan alat sehingga mempermudah kami proses. Ya, Dari alhamdulillah. Pemdes Tanah Lum ya. Betul. Oke. Itu dari sana kita dapat, terus swadaya masyarakat waktu pembangunan tempatnya, bahkan tanah ini sudah bukan milik Raja Wali. Oh Ini tanah milik warga Wonosobo langsung. Wah, luar biasa guys. Ini tanahnya milik warga. Ya. Dipersembahkan untuk Raja Raja Wali. Wali. Kegiatannya juga di sini semuanya dari warga sini ya. Dari warga sini semua. Nah, Dari luar buat biasa. bangunan sampai selesai itu dari warga sini semua. Jadi ini bukan milik saya, bukan milik siapa-siapa, tapi milik siapapun yang memang punya niat untuk bisa Berkarya, berkreasi. Pada intinya mah sedikit semoga bisa manfaat sih. Amin. Terus ini modalnya tadi udah dari swadaya, dari pemerintah juga. Betul. Ini bahannya didapat dari mana? Kalau bahan kebanyakan limbah ya. Oh gitu. Iya, limbah. Kalau ini kan apa? Ini pohon pinus kan di hutan ya. Ranting pinus di hutan. Tapi ngambilnya Kalau yang tua keren kan pastinya harus ke atas nih. Resiko naik pohon pinus. Kita ambil di bawah ya udah berkering jatuh. wah, luar biasa guys. Ranting pinus, pohon pinus itu kan kalau udah keras ya. Keras. Itu ada ranting yang jatuh kan, itu yang diambil ini ya. Iya betul. Jadi mereka itu nggak merusak lingkungan, Kalau nggak mau- merusak ekosistem hutan tidak, tapi memanfaatkan barang limbah ya. Iya, ada ranting pinus, terus ada apa ya, semacam akar-akar apalah, akar-akar kayu bebas gitu. Iya. Kalau ada orang tua kan sering ke hutan Iya. ngambil apa itu, ada akar-akar kayu, ranting kayu, ya dibawa pulang. Itu kan pohon yang tadinya udah tua, udah mati kan, tinggal akarnya ya masih Betul. bisa, itu yang diambil gitu. Iya, Iya. Ini progresnya udah sampai di mana ini? Udah penjualannya di mana ini? kalau Sampai penjualan alhamdulillah sekarang kita sudah mulai yang sudah pasti ya, Ya, yang sudah pasti jalan di Kali Karang, wisata Kali Karang. bisa sekali karir ya. Kan dari sini deket ya? Dekat, tinggal turun Ya. ya, masih satu kelurahan dia. Oke. Ya, jadi kita sudah mulai kirim ke sana juga berapa ribu kemarin. Wah, mantap guys. Ini kan di sini ada Kali Karang wisata, desa Tangalum, desa wisata Tangalum ya. Karena ini Ini untuk pendaramatannya Raja Wali ya, suplai. mulai produksinya banyak, kita ada sedikit lah, artinya penghasilan yang dari Raja Wali baik, yang garap kan pastinya harus kita bayar juga. Ya. Nanti ada berapa persen kita tampung untuk kita masukkan ke dana sosial. Untuk dana sosial. Tapi Mantap. sampai hari ini masih ya sedikit, baru sedikit lah gitu lah, paling beli lampu lah gitu kan, lampu jalan, penerangan jalan ada ya kan. Terus kalau ada terjadi sesuatu apapun kita ada dana seperti kan. Alhamdulillah juga, dan ada juga kemarin dari pihak UMKM melatih latihan di luar Tanalum. Dari UMKM Purbalingga. Betul, Oh gitu. ada
Mas Raka, ada Mbak Febri itu mengajarkan Oke. untuk pembuatan. Tapi tadi Pemda juga udah ada perhatian berarti ya. Betul, sudah ada. Ini Alhamdulillah berarti pemasaran ya tinggal. Ya, Raja Wali alhamdulillah sudah sampai ya dikenal lah ya. Nah, Intinya Ustadz Ali ini bersama-sama dengan warga dan pemuda Bersawangan ingin agar mereka itu kalau bisa nggak usah merantau lah ya, Ya, kerja di sini, harapannya. bahannya banyak, di sekitar sini juga ada kedutan kan, betul. ada kayu-kayu yang memang sudah tidak terpakai, ranting-ranting yang sudah kering, dan ini digunakan untuk sebagai bahan pembuatan gantungan kunci dan juga kaligrafi juga. Bambunya juga di sekitar sini banyak ya. Banyak, kalau bambu gulung, bambu tali, bambu petung banyak. Oke. Oke guys, ini bisa kalian isi komentarnya ya. Kalau mau order tinggal ditulis saja. Karena ini hasil dari keuntungannya ini bukan untuk apa-apa ya, tapi yang pertama itu untuk semakin mendaya gunakan ya Betul. pemuda-pemudi di sini, biar mereka itu semakin tahu, semakin terampil, kemudian juga untuk kemaslahatan di dusun Bersawangan ini. Ini udah dikirim kemana saja ini produksinya? Kalau yang sudah kami buat ke Ciamis ya, Ciamis Jawa Barat, sudah ada yang kita kirim ke sana, terus ada yang jarak dekat sini, ada di Losari, Tetangga desa, terus Bukit Sari ada, Sari, kecamatan. Terus kemarin di Punggelan ada, di Banjarnegara. Ya. Ya, paling jauh itu baru mana tadi Ciamis ya, itu paling jauh. Oh ya. Terus ini kan kaligrafinya semacam ini. Ini bisa menerima pesanan nggak? Misalnya sesuai dengan keinginan custom gitu. Betul ya. Oh bisa, ini kan kaligrafi ya. Kalau namanya kaligrafi kadang-kadang ada yang bulat kan, ada yang kotak juga. Terus ada bisa juga umpamanya ada orang mau pesen nama ya, nama bayi. Nama bayi. Nama bayi atau nama Sisilah keluarga misalnya. sisilah keluarga atau Oke. pengantin apalah ya, itu ya Pengantin, ada. wedding. Bisa. Mau pesen gambar apa itu kambing ya bisa, insya Allah seperti itu ya. Ini kan salah satu contoh. Terus kayunya termasuk bisa milih ya. Milih Konsumen bisa milih Betul. kayunya. mau kayu jati, mau kayu jati Belanda, Jadi bisa. Belanda bisa, Terus dari kayu mahoni juga bisa. mahoni juga bisa. Atau bila perlu kayu apa itu yang murah itu alba bisa juga. Ya, kualitas dan harga pasti berbeda. Berarti harganya miring lah. Betul. Oke. Bahan-bahannya sesuaikan dengan yang pesan, Yang pesan. termasuk modelnya gitu. Betul. Kalau mengambilnya banyak juga harganya kan pasti beda lagi. diskon. Ya. Iya, diskon. Terus pokoknya cocok lah di kantong. Oke. Gitu. Guys, kalau mau pesen di mana ini? Ya, kalau mau pesen di Ini nomornya di ini bawah ya. guys. Dicatat nomornya ya. Nah, Bisa COD kan? bisa. Oke. Ini nomor WA-nya ya. Sama sedikit tambahan ya. Oke. Raja Wali Craft ini membuat kerajinan-kerajinan baik dari kaligrafi ataupun kerajinan bambu gantungan kunci ataupun apa ya, intinya kerajinan tangan gitu kan. Ini di Raja Wali Craft. Oke. Tapi sebetulnya Raja Wali Craft juga ada Raja Wali pupuk organik. Wow. Sudah jalan. Ada sekarang. juga Raja Wali pupuk gitu. Betul. Satu wadah. Tapi pelakunya beda-beda. Wow. Tapi satu wadah, insya Allah. seperti Pupuknya bahannya dari apa? itu dari kotoran kambing. Kotoran kambing. Betul. Tapi sudah difermentasi. Wah. Sudah benar-benar langsung bisa dipakai. Kalau pupuk kan langsung dipakai, biasanya apa istilahnya? Panas. Kadang-kadang belum tentu cocok dengan tanamannya. Ini sudah langsung bisa pakai. Langsung bisa Hanya dipakai. ambil, diaplikasikan ke tanah udah. Mantap, Oke. mantap. Terus ada tata boga juga, ada keripik juga. Tata boga. Ya, ada Keripik keripik juga, juga. Raja Wali keripik juga. Iya, insya Allah ini pelakunya anak-anak madrasah atau siapapun. Ya, khususnya Ibu-ibu kaum juga ibu-ibu ya, ya, kaum emak-emak. ibu, emak-emak ya. Mama rempong gitu kan. Mantap. Ya mama emak-emak, terus ada cewek-cewek juga di situ. Mantap guys. Insya Allah ya harapannya kami
juga ada, sekarang sudah jadi ada audio sound systemnya juga sudah. Audio sound systemnya juga. Nanti kaitnya kan sama ini Raja Wali Craft. Audio sound system berarti gabungannya dengan Raja Wali Craft. Pengurusnya sama. Berarti itu sewa apa servis atau gimana? Sewa, servis, penerima pembuatan power. Sewa sound system. Ya, ini bahan. Servis sound system juga. Ini ada bahan triplek banyak nih. Terima gitu membuat hardcase, audio sound system, ada box speaker, ada macam-macam. Gitu. Ini kaitannya dengan audio sound system seperti itu. Mantap. Ya, ada. Kami membuat power dari harga 1 juta, 1,5 juta sampai ke 8 juta. Seperti itu. Ya, pelakunya ya orang itu tadi yang membuat kerajinan ini juga. Jadi kami menginginkan pemuda supaya menjadi pemuda yang multi talent seperti itu. Yang produktif. Atau apa bisa ya kan, ya mereka kan sekarang Milenial ya kan? milenial, benar-benar milenial, ini benar-benar masa kini kan, masa kini artinya mereka bukan hanya sekedar bisa sekolah ngaji, tapi di sisi lain nanti kalau mereka sudah menikah, untuk menanggung kebutuhan minimal mereka sudah punya bekal. Guys, dukung guys cita-cita mulia ini dari Ustadz Ali, luar biasa. Seperti itu ya. Order jangan lupa. Ya. Partai besar juga bisa, oke. Bisa, siap. Oh iya. Siap. Kalau partai besar siap. Kalau untuk Partai kecil juga siap. siap semua. Oke. Kalau yang kaligrafi untuk masjid ya ada. Oh, gitu. Nanti mau pesen yang ini boleh, mau yang pesen kayu boleh, atau yang langsung ke dinding. Artinya kalau ke dinding itu berarti mungkin sistemnya hanya tulisan ya di dinding ya. Yang nempel di dinding Nempel itu. di dinding pakai cat bisa. Siap datang kemana saja ya. Oh siap. Meluncur kemanapun siap. COD di mana saja. Siap. Di mana saja. Ya alhamdulillah seperti itulah. Sama minta bantuan doanya lah ya, intinya moga-moga semoga istilah Jawanya opo-opo sing dikarepaken sesuai karo sing dikarepaken Gusti Allah. Amin amin. Oke guys, kita berdoa ya. Mudah-mudahan Raja Wali Craft ini semakin berkembang, semakin eksis, bisa mengurangi pengangguran, bisa meningkatkan pendapatan masyarakat. Ini terima kasih Tat atas waktunya untuk jurnal video edukasi. Mudah-mudahan Raja Wali Craft semakin eksis. Amin. Ya terima kasih atas kunjungannya. Kami tidak bisa memberikan sesuatu apapun ya, dengan keterbatasan kami. Sama mohon maaf ya atas kami bahasanya belepotan, tidak karuan. Yang jelas insya Allah tujuannya ya insya Allah baik lah seperti itu. Kalau ada yang menyinggung mohon maaf. Semoga juga dari jurnal video edukasi ya, semoga semakin jaya. Amin. Semakin memberikan konten-konten yang positif. Amin. Yang konten-konten yang mendidik, yang bermanfaat untuk generasi muda sekarang siapapun, semoga akan semakin lebih baik lagi. Oke, terima kasih Tat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke guys, demikian bincang-bincang kami dengan Ustadz Ali, manajer atau ketuanya Raja Wali Craft. Oke, jangan lupa subscribe, like dan komentarnya serta share kepada yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.